Good morning, student. How are you doing today? Sure, you are doing great today. Welcome back in Daring Learning today with me, Miss Elifeni. You are in the chapter 3 now and the second section. Kamu sudah berada di chapter 3 atau di bab 3 pelajaran bahasa Inggris sekarang. Hari ini kita melanjutkan pertemuan 1 atau the first section in our topic or materi. Our materi or topic still in the same title. The title is What should I do that for? Atau in Indonesia, apa yang seharusnya saya lakukan pada. Okay class, before we start our lesson, you have to know the basic of the competition of our topic. Today, the basic competition of our topic is menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan maksud dan tujuan melalui tindakan, kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. The purpose of learning today atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah to tell or to ask the other to do and not to do something and state the purpose of intention to do it. In Indonesia, untuk menyatakan atau menanyakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak dan menyatakan tujuan atau maksudnya mereka melakukan itu. Hari ini kita akan mempelajari tentang modal auxiliary verb atau kata kerja bantu. Modal auxiliary verb adalah kata yang ditempatkan sebelum kata kerja utama, in English main verb, di mana untuk memodifikasi makna kata kerja utama tersebut. Fungsinya mengekspresikan willingness, kemauan, ability, kemampuan, necessary, kebutuhan, dan possibility, kemungkinan. Mengapa kita harus mempelajari modal auxiliary verb sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam lagi? Karena dengan mempelajari ini, modal auxiliary verb, kita akan bisa menyatakan atau menanyakan seseorang untuk melakukan tindakan sesuatu ataupun tidak melakukan tindakan sesuatu dengan baik dan benar. Oke kelas, di sini saya tampilkan the group of modal auxiliary verb. You can read in the each box. There are 3 boxes or 3 columns. Okay, you can read on your sheet. I will read for you. Can, could, may, might, will, would, shall, must, ought to. Could, same with can, but in the past you use. Might, same with may, but in the past you use. Would, same with will, but in the past you use or you can use it. Okay class, today or now we want to discuss the first of the group of modal auxiliary verb. Number 1 is should. In Indonesia means seharusnya. Should memiliki arti yang sangat berbeda dengan shall dan sangat banyak fungsinya dalam kalimat. The first function menjelaskan penggadaian atau past perfect. Should adalah salah satu modal auxiliary yang penggunaannya sering membingungkan orang. Alasannya, meski punya pasangan present, shall, hubungan should dan shall beda dengan will dan would, atau can and could. Okay, I give you example. I should have told Clara about my love at the last time I met her.
Di sini maksudnya, saya seharusnya memberitahu Clara tentang kekasih saya pada waktu yang lampau ketika saya bertemu dengan dia. Oke, the second function is memberikan saran atau rekomendasi. Should juga bisa digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. Meski should adalah bentuk lampau dari shall, should nyatanya bisa digunakan untuk kalimat berformat future atau yang akan datang dengan rumus subject plus should plus verb infinitive atau kata kerja satu. Nah, the example is you should keep silent and wait until I come back. Okay. Next, the function the third menunjukkan hal yang seharusnya dilakukan atau obligation. Selain untuk memberikan saran kepada orang lain, should juga bisa dikenakan untuk diri sendiri. Apabila digunakan untuk diri sendiri, should hanya bisa digunakan untuk kalimat obligation. Kalimat obligation adalah kalimat yang menjelaskan kewajiban seorang atas sesuatu hal. This is the patterns for you, rumus subject plus should plus verb infinitive. Subject diikuti oleh should dan diikuti oleh kata kerja satu. Okay, the example, I should go to school before my mom yell at me. Saya seharusnya berangkat sekolah sebelum ibu saya berteriak kepada saya. Okay, the second is will. Will used to show desire, preference, choice, and concern. Will digunakan untuk menunjukkan keinginan, pilihan, persetujuan. Untuk example grammar, contoh grammarnya, I will accept you. Saya akan menerimamu. Will you please be quiet? Akankah kamu diam? Okay, the contohnya, the will, the ship will take 300 to show, atau in Indonesia, the future, atau menjelaskan tentang sesuatu yang akan datang. 3.000. Contohnya, it will a great party, and I will probably. Okay. Yang kedua, atau the second function is to express a capability, atau menjelaskan kemampuan. Oke, untuk contohnya, the ship will take 300 guests, atau kapal itu akan membawa 3.000 tamu. Oke, the third function, to express determiner or insistence, atau menyatakan ketetapan hati atau desakan. Contoh, I will pass my driving test. Saya akan melewati tes menyupir saya atau tes menyupir saya. Yang kedua, I will do as you say. Saya akan lakukan apa yang kamu katakan. Oke, jelas ya student ya. Untuk contoh-contoh ini, kamu bisa membuat contoh-contoh lain yang lebih simple menggunakan kata-kata modal auxiliary verb seperti yang sudah kita jelaskan untuk dua nomor tadi. Oke, kelas. Yang ketiga atau the third is can and could. Oke. Can and could one of the group of the modal auxiliary verb. Could sendiri sebenarnya adalah kata dari can yang merupakan bentuk lampaunya, yang artinya adalah sama. Oke, di bawah ini adalah contoh-contoh penggunaan can dan could. Kalian bisa membacanya sendiri dari bangku atau tempat duduk kalian. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi dari can. The word can means be able to donate the capability of the person. It is also used for determining the possibility or something or informally ask for permission to do something.
atau in Indonesia katakan berarti dapat. Ini menunjukkan kemampuan seseorang dan juga digunakan untuk menentukan kemungkinan sesuatu atau secara informal meminta izin untuk melakukan sesuatu. Jadi mengerti ya apa definisi dari can ini. The function of the text dari can or could yang pertama adalah memberikan izin atau to ask for permission. Example grammar, you can keep your belonging over there. Kamu boleh menyimpan barang berhargamu di sebelah sana. Yang lain, can I get the email ID? Oke, yang kedua, untuk menunjukkan kemampuan atau indicate of ability of person. Contoh, she can help us in the solving the problem. Dia dapat menolong saya untuk memecahkan masalah. Yang lain, can you translate this letter to France? Kamu bisa mengartikan atau mentranslate surat ini ke dalam bahasa Prancis. Oke, itu ya adalah contoh-contoh dari can or could. Oke, class, that is all for me. See you next section. Okay, we will try to make the sentences according to our topic. What should I do for that? Nanti di seksi nanti atau yang akan datang kita sudah akan mencoba cara membuat kalimat sesuai dengan topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap mengerjakan tugas-tugas kalian dan segera mengumpulkannya karena materi selanjutnya segera akan kita bahas bersama. See you. Bye.